Ibadahnya sempurna, muamalahnya sempurna, muasarahnya sempurna, akhlaknya sempurna. Ini namanya amal. Orang yang belum sempurna ini, imannya, muamalahnya, muasarahnya dan akhlaknya, maka sesungguhnya dia belum sempurna menjadi hamba. Ini pertama tujuan hidup kita, menjadi hamba. Yang kedua, yang mulia, tujuan kita hidup di dunia ini adalah menjadi khalifahnya Allah di muka bumi. Sebagai wakilnya Allah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, di tempat Taskil Masturat rumah pertama ini kebetulan ada yang tahlilan 100 hari. Pimpinan pondok di sini mertua beliau. Itu peringatan 100 hari beliau, mertua beliau. Ini khidmat dengan para santri di pondok pesantren DDI Hidayat DDI Goya ya. Alhamdulillah, jamaah Masturat ini pagi-pagi sarapannya Apa nanti? yellow rice. Bahasa Jepangnya apa? Yellow rice. Yellow rice ini Masya Allah. Ini kebetulan kita hanya 5 pasang saja. Ini gabungan dari 3 halakah. Menemui 4.000 guru untuk mempelajari hadis. Ali bin Hasan rahmatullahi bercerita, pada suatu malam yang sangat dingin, setelah sholat isya aku dan Abdullah bin Mubarak keluar dari masjid. Kami mulai membahas hadis di dekat pintu masjid. Aku memberikan pendapat mengenai sebuah hadis dan ia menjelaskannya, begitulah seterusnya hingga tidak terasa waktu subuh telah tiba. Humaydi rahmatullahi alaih adalah seorang ulama hadis yang telah mengumpulkan hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim dalam satu kitab. Ia sibuk menulis malam suntuk. Pada musim panas, jika dirinya terasa kepanasan, ia mengambil Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan berhenti ya. Alaihim walau langsung sambung. Alaihim walau. Jangan kau berhenti itu. Alaihim walau. Jangan spasi ya. Kalau dalam buku tajwid itu diharamkan, dosa. diharamkan. Terus kalimat maliki. Maliki di situ mimnya tasydid atau enggak? Enggak. Jadi enggak perlu ditekan. Ma enggak gitu. Ma harus biasa saja. Maliki. Jadi enggak ditekan pada saat mim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini ujian. Dunia ini bukan untuk dinikmati,
Tetapi dunia ini untuk dibuat persiapan untuk kehidupan yang ada awalnya tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan akhirat. Karena yang namanya manusia satu saat pasti akan tinggalkan kehidupan dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa 10 orang. Ya, Bisa di-charter. ini Iya. Saya kasih keluar santri. keluar, Iya. keluar 3 hari. Iya. Bisa. Tadi kita antar santri pulang ke pondok. Oh iya. Markas. Bawa saya bawa santri mungkin yang cocok Bis. di sana di Arsu jalan-jalan. Ini ada kalanya sapi, ada kalanya dai. Daya. Iya, naik sini. Dua makhluk ya. Dai, ada kalanya sapi, ada kalanya dai naik. Jadi mobil yang ini nih ya? Iya, mobil. Sapinya bisa jadi dai. Tidak. Sapinya untuk ikram dai. Tuh, saya pegang kata-kata ini dan saya sudah rekam. Nah, ini sambil promosi juga. Nanti kalau ada kurban tinggal Sini beli. di sini Ya. korban di sini. Kita masturat dulu. Allah Subhanahu wa taala beri kita kesehatan, beri kita kesempatan untuk memperbaiki iman kita di dunia yang sifatnya sementara. Bukan nanti pada saat kita sakit baru kita mau banyak bisa sedikit sebanyak-banyaknya, baru mau perbanyak sholat kita sebanyak-banyaknya. Pada saat kita sehat, pada saat kita mampu, maka bertakwalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dia akan mendahulukan, menyegerakan, bahkan dia akan buat pengorbanan. Ini yang diinginkan, jazbah semangat kaum wanita untuk agama ini seperti sahabiah, seperti istri-istri sahabat. Mereka semangat kalau untuk agama, semangat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, semangat menggunakan waktunya, harta diri mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang menggunakan hartanya, waktunya, dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka wanita-wanita yang berjuang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan berikan wanita ini kebaikan, di mana wanita ini menjadi wanita yang soleha. Kebaikan mereka wanita soleha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-mar'atu soleha khairum minad dunya wa ma fiha. Mereka wanita yang soleha itu nilainya lebih baik daripada seluruh dunia ini beserta isinya. Kita ya. Paling pertama dalam kerja dakwah adalah istri. Rasulullah SAW bersama istrinya tercinta Khadijatul Kubro buat pengorbanan sampai Masya Allah luar biasa. Kita kalau kita ini nggak bisa itu bagaimana kita niat Pak ya? Benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu penasihat kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Lebih banyak, bisa dong. Kan cuma saya sedikit, untuk tambah-tambahan. Nanti itu giling-giling mas, giling-giling. Gue kira-kira kurang, jangan terlalu nanti kabar ada 3.
Iya, kesempatan ini. Iya, iya. Allah Akbar. Aman, aman. Bapak, apa tuh Bapak? Ini ember portable yang bisa dilipat. Ini pindah ke rumah Pak Zainuri. Pak Budi ya. Dari belakang saja sudah, nggak apa-apa ya. Ya mesra sedikit toh. Awas licin. Ini kami pindah ke tempatnya Pak Budi di Arso 9. Makasih. Ini kita disambut dengan jambu. Yang banyak itu saya bilang mati sendiri biar. Jambu dan Yang merah. Ini bukan merah. Enggak. Yang merah itu dan kopi. Kopi satu kopi dulu. Ambil. Masya Allah. Rasanya beda. Kita langsung disambut kopi dan jeruk. Seperti surga. Ada ini juga ini dan ada terutama jambu. Ambil nak, iya. Yang sudah 100. Arso 9. Ya, 9 arso ini. Sekarang nggak pakai 9 aja ya? Semoga langkah kaki kita dihitung oleh Allah, diberi nilai ganjaran pahala, bahkan dijadikan sarana kemudahan kita untuk masuk di surganya Allah SWT. Amin. Dimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu Insyaallah lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang singkat masanya. Kehidupan yang fana. Kullu man 'alaiha fan. Yang nampak, yang nyata di depan mata ini suatu masa tinggal cerita. Kehidupan ini singkat. Yang hari ini kita ceritakan kehidupan akhirat. Kubur zaman Rasulullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam senantiasa curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dan umatnya yang setia. Hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini dengan kudratnya. Karena Allah ciptakan langit ini yang kudratnya dengan kekuasaannya. Ciptakan bumi, lautan. Masjid Al-Islah Arso 9. Ini kita keluar di Arso 9 bersama Mas Turo. Mereka yang semata-mata tanah ini, dan yang berada
beriman kita sampaikan kepada mereka punya iman, berani iman dan betapa berharganya iman di akhir. Supaya iman kita lemah, kita dakwakan iman yang kuat. Supaya iman kita menjadi kuat. Imannya para nabi, imannya para sahabat. Demi kepentingan usaha iman ini, maka kita keluarkan saudara-saudara kita dari kehidupan banyak. Bahwa masjid sementara masjid ini ada masjid. Ataupun rohani. Hal seperti inilah yang hendaknya ditiru oleh para raja pada zaman ini. Ya, ini meskipun seorang raja jika mendengar hadis Nabi SAW dia akan bersikap tunduk dan patuh. Demikianlah keadaan pada waktu itu. Selanjutnya dalam ayat ini disebutkan bahwa keluarga, anak dan harta adalah semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Satu kampak saja dalam riwayat itu 40 hari 40 malam belum selesai pertanyaannya. Kemudian gue motor 5, mobil, omahe gede magrong-magrong, wong ora ndek omah wis ditekokke. Ditanya kemudian di omah. Jadi Masya Allah ada orang itu yang hidupnya ya tetap ditanya oleh Allah Ta'ala tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi 6 jam nggak mampu Pak, nggak mampu. Pak Imam saja kalau misalkan ada yang imam dia baca misalkan amma yatasaalun rakaat pertama, baru kalau dia baca solo amma yatasaalun, jangankan bapak yang tua, kita yang muda langsung mundur cari mesti lain. Nah, sholat subuh berjamaah seperti kau melaksanakan sholat dari jam 12 sampai jam 6 subuh. Ya 6 kali, seperti 6 jam lah. Cuman kan tidak dilihatkan itu pahala. Siapa yang ikhlas ini datang ke masjid karena Allah, bukan karena pahala. Karena nanti itu kalau Allah Ta'ala di akhirat itu bukan karena kita punya pahala, Pak. Allah balas kita itu kita cari ridhonya Allah. Mungkin Bapak pernah dengar ada orang itu dia mau masuk surga dengan dia punya amalan gimana? Tak ada lagi. Persiapan menjemput istri yang tercinta. Iya, Masya Allah. Ikutin dong. Dengek. Ya. Ahli Arjuni, uminya Aditya. Masalah. Ini pindah dari Arso 9 ke Arso 12. Masalah. Masalah. Titi DJ, hati-hati di jalan. Mbah, makasih. Sama-sama. Siapa? Ustadz? Udah jauh sekali Ustadz, melingkar. Tidak ada lagi yang saya korbankan. Habis ya Rasulullah. Saya sudah tidak punya apa-apa. Sedangkan perjuangan agama itu agama ini masih membutuhkan pengorbanan, masih membutuhkan harta. Sehingga nanti kalau saya meninggal dunia, saya rela tulang-tulang saya itu dibongkar, apa ya? Digali kembali. Kemudian dijadikan jembatan.
kalau ada jembatan yang patah untuk dilewati oleh pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang agama pada saat itu, sudah tidak ada lagi kayu, maka gali tulang-tulang saya, kemudian sambungkan kepada jembatan itu untuk perjuangan orang-orang. Senantiasa menambah karunia pada umat ini. Bisa saja asalnya 25 pahala, kemudian ditambah menjadi 27 pahala. Ada lagi sebuah penjelasan yang lebih menakjubkan, bahwa hadis mengenai pahala 25 itu bukan sebagai derajat, tapi sebagai 25 kali lipatan. Dengan hitungan ini, satu sholat akan menghasilkan pahala 33.550.430 derajat. Bagi Allah Subhanahu wa taala, pahala sejumlah itu tidak ada. Orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi susah payah, lelah letih, capek-capek untuk agama Allah. Inilah tanda kebaikan yang Allah beri kepada seorang hamba. Bapak, ibu-ibu, hadirin, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita selalu banyak memberikan salawat dan salam kepada kekasih kita, panutan kita, Nabi wa Habibana wa Qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa selalu kita Alon-alon, Mas Ustadz. Pegang erat Ustadz. Masya Allah. Kita cipika-cipika dulu. Ini jamaah Masturot tiba di rumahnya kita punya Bapak Haji Rundu ini di Koya Barat. Ini Masya Allah. Jamaah Masturot. Stop. Amir Sab sudah. Di belakang sini. Naik di tangga dari belakang. Iya, dia. Ya, pegang kencang memang. Di belakang. Alhamdulillah, ini kita sudah tiba di rumahnya Pak Haji Rundu di Koya Barat. Barat, Masya Allah. Luar biasa nih. Tampilan view-nya, Masya Allah. Masih alam. View-nya luar biasa. Iya, kemarin tuh Pak Anwar. Ini Masya Allah. Ini tuan rumahnya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa Pak Haji punya rumah ini. Kita sudah masuk kedua kali nih di sini. Berkah rumahnya. Dua kali rumahnya. Ini juga sudah 3 kali nih. 2 kali sih? Oh, iya. Tampilan view-nya di luar ini luar biasa. Kita di lantai 2 ini. Masya Allah. Ada tempat mancing-mancingnya juga di bawah nih. Nah, di bawah ada tempat mancing. Dan ada pohon duku macam-macam. Lengkap.
Kita 2 hari dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita musyawarah pagi Mas Turot di rumah Bapak Haji Rundu. Saudara kembarnya dia di tadi. Ini kita musyawarah pagi Mas Turot di rumah Bapak Haji Rundu. Saudara kembarnya dia di tadi. minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu min ayyi babin sa'at min abwabil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita dalam majelis-majelis seperti ini. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu Guys, ayam kampung guys. Ustaz dia tidak makan sayur ini. Guys, ayam kampung makan sayur tingkong. Asli. Ayam kampung. Ini ayam kota. Ini ayam kampung. Ini kampung dengan Gimana kakak? Gimana kau makan durian, kita makan ayam kampung. Ini wasit kepada kita, ini kita saksi semuanya. Beliau katakan kalau beliau suatu saat meninggal, ya kita tidak tahu tahun depan, 10 tahun ke depan kita tidak tahu kapan. Kalau beliau meninggal, beliau ingin supaya dikuburkan di samping masjid yang beliau bangun ini, di depan rumahnya beliau ini. Namanya kita belum tahu masjidnya. Saya hanya usul saja Masjid Muti'ah. Ya, wanita pertama usul surga supaya rumah ini jadi tempat Mas Turut terus. Ya, beliau ingin dikuburkan di samping masjid. Tapi kalau beliau misalnya meninggal di Rusia, di Amerika, atau mungkin di Venezuela, yang namanya pun asing untuk kita, ya bisa saja tete ya. Tapi kalau di Jayapura, di Papua, beliau minta di samping masjid. Ini kita bersaksi semuanya seperti itu. Semoga Allah berkahi umur beliau. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wanita soleha bernilai separuh agama bagi suami. Wanita adalah tiang negara. Apabila baik wanitanya maka baiklah negara. Apabila rusak wanitanya maka hancurlah negara. Di antara wali-wali Allah pun terdapat wanita. Siapa namanya? Robia. Itu Robia Al-Adawiyah. yang cungkil matanya itu kan? Ya. Rasulullah SAW sangat mencintai dan mempedulikan wanita. Kepentingan usaha agama di kalangan wanita. Mengapa wanita perlu terlibat dalam usaha agama dan turut keluar di jalan Allah? Sebab-sebabnya adalah wanita bertanggung jawab terhadap agama dan atas setiap amal perbuatannya sebagaimana laki-laki. Ke rumahnya Bapak Haji Rundu di Koyakoso. Masya Allah. Ini pejuang-pejuang agama Allah. 2 bulan IP insya Allah. Ya insya Allah. 1 Jemaah lagi. Meroke. Masya Allah. Siap meroke tahun depan. Insya Allah. Masya Allah. Ini tuan rumahnya dari belakang ini. Masya Allah. Kita di lantai 2. Tapi lantai 2 ini rumah khas orang Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, sama-sama semuanya. Pada. Ini persiapan khidmat di Haji Rundu. Kalau itu makan nasi dingin. Kecil ini ingin jadi kaya, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah, tapi ingin jadi kaya. Dia katakan, Nabi Musa, doakan saya supaya saya jadi kaya. Ya, maka Nabi Musa dia nanti saya doa. Ada orang kaya ingin jadi miskin. Ada orang kaya ingin jadi miskin. Maka dia katakan, Musa doakan saya supaya saya jadi miskin. Ya, sama-sama didoakan. Kemudian Nabi Musa ya. Waktu harta diri kita ini digunakan untuk agama, untuk misalnya untuk sedekah, untuk zakat, untuk membangun masjid. Ini sudah satu
kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi, kalau waktu harta diri ini digunakan untuk fisabilillah, digunakan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat sendiri, mereka itu kan mengamalkan agama di tempat-tempat yang memang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu berlipat-lipat kali ganda pahala. Seperti di Masjidil Haram yang masyhur, kita dengar kalau satu kali kita sholat nilainya 100.000 kali berhaji di Mekah. Di rumah Pak Haji. Sehingga sering kita dengar juga kalau orang ibadah itu dapat surga, orang yang berkhidmat seperti Haji Rundu, Masya Allah, sudah berkhidmat kita dua hari, Masya Allah, rumahnya sudah ditempati dan yang lain sebagainya, sampai kan tiap tahun tidak terangkat satu. Khidmat itu dapat yang menciptakan surga, Allah Ta'ala. Mereka juga berkhidmat.